Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Ainaya Fatimah Azhara. Nomor induk mahasiswa saya adalah 1961063. Perkenalkan, nama saya Risma Permata Cayani, NIM saya 1961072. Nama saya Acik Novita Listianingrum, NIM 1961090. Pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Pengangguran adalah sebuah keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Rumus menghitung tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran atau jumlah angkatan kerja kali 100%. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran friksional atau pengangguran normal, pengangguran yang ingin memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 2. Pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 3. Pengangguran struktural, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. 4. Pengangguran teknologi, pengangguran yang ditimbulkan oleh berlakunya pergantian tenaga manusia dengan mesin-mesin yang lebih modern. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan cirinya. 1. Pengangguran terbuka, pengangguran yang benar-benar terlihat menganggurnya atau nyata dilihat tidak ada pekerjaan sama sekali. 2. Pengangguran tersembunyi, pengangguran ini terutama terjadi pada sektor jasa dan pertanian. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyak faktor. 3. Pengangguran musiman, pengangguran ini terutama pada sektor pertanian dan perikanan untuk sementara dan berlaku dalam waktu-waktu tertentu. 4. Setengah menganggur, setengah pengangguran terdiri atas pengangguran sukarela atau voluntary unemployment dan dukalara atau involuntary unemployment. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: 1. Penduduk yang relatif banyak, pendidikan dan keterampilannya rendah, teknologi yang semakin modern, penerapan rasionalisasi, adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. Akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh pengangguran: 1. Peningkatan tindakan kriminalitas. 2. Tingkat kesehatan menurun. 3. Terjadinya kekacauan sosial dan politik atau demonstrasi dan perebutan kekuasaan. 4. Hilangnya kepercayaan diri dan menurunnya kemampuan kerja. 5. Perselisihan dalam keluarga. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor-faktor atau bisa juga disebut penurunan nilai mata uang. Macam-macam inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. 1. Inflasi ringan kurang dari 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang antara 10-30% per tahun. Yang ketiga, ada inflasi berat antara 30-100% per tahun. Yang ketiga, ada inflasi liar atau hiperinflasi, yaitu kenaikan harga-harga barang lebih dari 100% per tahun. Berdasarkan dari penyebabnya, inflasi terbagi atas 1. Inflasi permintaan atau demand pull inflation, inflasi yang disebabkan oleh adanya tarikan permintaan terhadap barang dan jasa. Yang kedua, ada inflasi penawaran atau cost push inflation, inflasi yang ditimbulkan karena desakan kenaikan biaya produksi, terutama kenaikan biaya tenaga kerja dan upah buruh. Yang ketiga, ada inflasi spiral atau spiral inflation, inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga yang didorong oleh kenaikan upah dan diikuti oleh kenaikan harga lagi dan diikuti oleh kenaikan upah lagi. Yang keempat, ada inflasi impor atau imported inflation. Inflasi jenis ini terjadi karena pengaruh inflasi dari luar negeri, yaitu akibat adanya perdagangan antar negara.
Mengukur inflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya A. Indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, B. Indeks biaya hidup atau Cost of Living, C. Indeks harga produsen atau indeks harga produsen, yang ke D. Indeks harga komoditas, yang ke E. Indeks harga barang-barang modal, F. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru. Kurva Phillips. Terdapat suatu trade-off antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu bila pengangguran tinggi, laju inflasi rendah, sedangkan bila tingkat pengangguran rendah, laju inflasi tinggi. Dikemukakan oleh A.W. Phillips pada tahun 1958 untuk melukiskan hubungan antara tingkat perubahan upah dan tingkat perubahan kesempatan kerja. Kurva Phillips memiliki 3 ciri-ciri, yaitu mempunyai lereng yang negatif sehingga kurva dari kiri ke atas, ke kanan ke bawah. Yang kedua, kurva Phillips mempunyai intercept pada sumbu horizontal pada tingkat pengangguran natural, di mana pada saat itu tingkat inflasi sama dengan 0. Yang ketiga, ada kurva ini menunjukkan tingkat tanggapan tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat inflasi. Ini ditunjukkan oleh besar kecilnya lereng kurva Phillips tersebut. Dampak inflasi sendiri ada 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya 1. Meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja. Yang kedua, menabung dan mengadakan investasi. Untuk dampak negatifnya, bertambahnya jumlah pengangguran dan memperlambat pembangunan. Yang kedua, ada menurunkan pendapatan real dan dari orang yang berpenghasilan tetap. Yang ketiga, kekacauan sosial dan politik. Kebijakan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi permintaan dalam perekonomian dengan menggunakan kebijakan fiskal, yaitu dengan cara meningkatkan dan mengurangi pengeluaran pemerintah dan subsidi, meningkatkan dan mengurangi tingkat pajak. Sedangkan dengan kebijakan moneter, pemerintah dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, atau dengan campuran dua kebijakan itu, yaitu dengan mengubah pengeluaran, pengenaan pajak, ataupun jumlah uang yang beredar secara bersama-sama. Beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Tujuan bersifat ekonomi, yaitu A. Untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, B. Untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat, C. Memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan. Tujuan bersifat sosial politik, yaitu A. Meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga, B. Menghindari masalah kejahatan, C. Mewujudkan kestabilan politik. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional. Kebijakan anggaran atau politik anggaran, anggaran defisit budget atau kebijakan fiskal ekspansif. Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Anggaran berimbang atau balance budget. Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Anggaran surplus budget atau kebijakan fiskal kontraktif. Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Dalam menerapkan kebijakan fiskal dapat dilakukan dengan 3 bentuk tindakan, yaitu A. Mengubah pengeluaran pemerintah saja, B. Mengubah pajak saja, C. Mengubah pengeluaran pajak dan pemerintah secara serentak. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau bank sentral yang berhubungan dengan jumlah uang yang beredar dengan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter dapat dilakukan oleh pemerintah dan bank sentral dengan cara langsung atau tidak langsung.
Kebijakan moneter langsung, yaitu pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Kebijakan moneter tidak langsung dilakukan oleh bank sentral dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kredit. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain operasi pasar terbuka atau open market operation, cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Himbauan moral atau moral persuasion, kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Fasilitas diskon atau discount rate, pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral dengan bank umum. Rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio, mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah pengucapan atau salah kata, kami mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.